Bab 136. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Tuan, saya manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu? Suara keras seperti itu langsung membuat manajer Mal itu waspada. Dia adalah seorang pria muda berusia awal 30-an. Yang Xuan saling memandang dan berkata sambil tersenyum tipis, kami di sini untuk berbelanja. Kami hanya ingin lingkungan konsumsi yang lebih nyaman. Manajer itu saling memandang dan menatap wanita cantik di kedua sisi. Dia buru-buru berkata, tenanglah, ketiga tamu terhormat itu bisa berbelanja dan serahkan urusan lainnya kepada kami. Setelah itu, dia memanggil beberapa petugas keamanan dan memerintahkan, jaga ketertiban dan biarkan orang-orang bubar. Dengan upaya beberapa petugas keamanan, kerumunan itu bubar dengan marah. Terima kasih, Manajer Zhao. Yang Xuan tersenyum dan membawa anak-anaknya ke lift di lantai 2. Selamat berbelanja, Tuan. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya. Manajer itu membungkuk dan memperhatikan ketiga orang itu naik lift, tetapi segera dia merasa ada yang tidak beres. Aneh, bagaimana dia tahu bahwa nama keluarganya adalah Zhao? Ingatan Yang Xuan luar biasa. Dia telah membaca semua informasi tentang manajer di atas level menengah grup Tiancheng. Liu juga pernah menyebutkan orang ini sebelumnya, mengatakan bahwa orang ini memiliki karakter dan kemampuan kerja yang luar biasa, dan merupakan objek pelatihan utama perusahaan, jadi Yang Xuan saling mengenali sekilas. Apakah kalian suka di sini? Yang Xuancong tersenyum pada Begonia dan Lark. Meskipun saudara kembar itu tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, mereka masih memiliki sifat kekanak-kanakan di dalam diri mereka. Ketika mereka pertama kali memasuki pusat perbelanjaan, mereka sangat bersemangat. Mereka berdua penasaran dan sangat tertarik dengan semua yang ada di sini. Melihat putri kedua mengangguk, Yang Xuan melambaikan tangannya yang besar, mulai sekarang, kalian berdua dapat pergi kemanapun yang kalian suka, membeli apa yang kalian inginkan, bermain apa yang kalian inginkan, makan apa yang kalian inginkan, dan saya sih dapat dibuat dengan penuh semangat. Melihat keraguan putri kedua, Yang Xuan tersenyum dan menambahkan, bahkan tidak mendengarkanku. Kedua gadis itu tercengang dan bersorak, terima kasih, Tuan. Kemudian, kedua saudara kembar itu, bagaikan burung kenari yang dikurung dalam sangkar sejak kecil, tiba-tiba membiarkan mereka kembali ke alam, membiarkan mereka terbang di langit dan menjelajah hutan, memancarkan sifat asli mereka. Segala macam kosmetik, kartu nama, tas, pakaian, sepatu, perhiasan, dan bahkan beberapa mainan kecil segera memenuhi 3 kereta belanja. Kemudian saya bermain game video, mengambil boneka, dan menyantap camilan khas di dalamnya. Kedua wanita itu akhirnya menunjukkan senyum tulus di wajahnya, yang bukan lagi senyum profesional yang telah dilatih sebelumnya. Guru, kami masih ingin pergi ke sana. Skylark dan Begonia menunjuk ke sebuah toko peralatan olahraga besar di seberangnya. Seperti yang kukatakan, kalian berdua tidak perlu meminta instruksi. Aku hanya bertanggung jawab atas mesin gesek kartu daging manusia dan porter gratis. Yang Xuan tersenyum. Terima kasih, Tuan. Putri kedua bergegas berlari menuju toko perlengkapan olahraga dengan tangan kecilnya. Yang Xuan terkejut, dia mengira putri kedua akan memilih beberapa sepatu olahraga dan pakaian olahraga. Tanpa diduga, putri kedua tidak tertarik pada ini, dan langsung pergi ke area peralatan, yang juga merupakan area peralatan seni bela diri. Bagaimana kalian berdua tertarik pada hal-hal ini? Yang Xuan melirik rak dan menjual semua peralatan seni bela diri yang digunakan dalam kompetisi. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa kita dapat membeli apapun yang kita inginkan hari ini? Burung Lark bertanya dengan hati-hati. Yang Xuan tertegun dan berkata sambil tertawa, baiklah, Anda dapat memilih dan melihatnya. Itulah yang baru saja kukatakan. Terima kasih, Tuan. Putri kedua kemudian mulai memilih di rak-rak senjata dalam barisan, menyentuh ini dan melihat itu. Akhirnya, mata kedua wanita itu tertuju pada 2 pedang yang bersaing. Tuan, bolehkah kami membeli ini? Putri kedua berkata dengan gembira dan mengeluarkan pedang baja dingin yang dimurnikan dengan bunyi berdenting. Tentu saja, ketika Yang Xuan setengah berbicara, dia tiba-tiba tertegun. Dia menatap kedua pedang itu dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah kedua wanita itu. Alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Melihat ekspresi Yang Xuan, putri kedua buru-buru berkata dengan gugup,
Tuan, apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Yang Xuanmu menatap putri kedua sejenak. Kemudian dia tersenyum lembut, tidak apa-apa. Beli saja jika kamu suka. Itu, sudah larut malam, sudah hampir waktunya untuk kembali setelah membeli. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kalian berdua. Belanja kali ini telah menghasilkan banyak hal. Bagasi penuh dengan tas, dari lebih dari 100.000 tas merek terkenal hingga lebih dari 10 potong video kecil. Dalam perjalanan kembali, kedua wanita itu berbicara dan tertawa di barisan belakang. Ini mungkin pertama kalinya mereka benar-benar merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang tulus sejak mereka begitu tua. Yang Xuan mengemudi di depan, tetapi ekspresinya sedikit berwibawa. Dari waktu ke waktu, dia melihat ke belakang melalui kaca spion. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Matanya tenggelam dan bingung dari waktu ke waktu. Ketiganya berjalan ke dalam rumah dengan tas besar dan tas kecil. Putri kedua pertama-tama meletakkan barang-barangnya di tanah, berlutut dan membantu Yang Xuan mengganti sandalnya, kemudian saling membantu duduk di sofa, membuat teh, memutar handuk dan menyeka wajah Yang Xuan, baru kemudian dia membereskan tumpukan barang rampasan yang dibeli hari ini. Yang Xuan duduk di sofa, ekspresinya masih tampak berwibawa, dan matanya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Ketika kedua wanita itu mengemasi barang-barang mereka dan berjalan keluar ruangan, Yang Xuan siap untuk bertanya, tetapi tanpa diduga, kedua wanita itu tiba-tiba berlutut di depan Yang Xuan. "Tolong hukum Tuan," kedua wanita itu berkata serempak. Yang Xuan tercengang. "Ada apa denganmu?" Putri kedua mengeluarkan beberapa tabung logam kecil sepanjang sekitar 2 cm, setebal tusuk gigi, dan meletakkannya di atas meja teh tanpa berkata apa-apa. Yang Xuan melihat tabung logam itu. Pertama-tama dia tercengang, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" "Tolong tenanglah." Begonia merah menatap matanya dan berkata, "Tuan, kami salah. Kamera lubang jarum ini awalnya digunakan untuk memantau Anda. Sekarang kami semua menurunkannya dan meminta maaf kepada Tuan. Kami dapat menghukum kami apapun yang diinginkan Tuan." Burung lark itu juga berbisik, "Kami hanya meminta Tuan untuk tidak marah kepada kami. Kami bersedia dihukum." Yang Xuan menyentuh dagunya dengan lembut. "Apakah Zhou Ahu membiarkanmu melakukannya?" "Tidak, itu bukan urusan Ayah Baptis. Itu semua ide kami sendiri." Burung lark itu buru-buru berkata, "Ayah Baptis hanya meminta kami untuk mematuhi tuanmu dan memenuhi semua kebutuhan tuanmu, tetapi dia tidak meminta kami untuk memasang kamera-kamera ini di ruangan itu. Itu ide kami sendiri." Kemudian dia melirik kamera lubang jarum di atas meja teh dan berkata, "Ayah Baptis sangat baik kepada kami. Kami ingin membalas budi Ayah Baptis sebanyak yang kami bisa. Meskipun kami tidak mengerti persaingan untuk beberapa kepentingan, saya pikir Ayah Baptis dapat memberikan kami kepadamu, yang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang sangat penting baginya. Jadi kami memasang kamera lubang jarum di ruangan itu dan merekam semuanya ketika para suster kami melayanimu. Kalau begitu berikan video-video ini kepada Ayah Baptis. Kami pikir ini adalah pegangan Tuan. Jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi pada saat itu, Ayah Baptis juga dapat menggunakan video-video ini untuk mengancam Tuan dan meminta Tuan untuk menghukumnya." Yang Xuan mengangkat matanya dan menatap kedua wanita itu lagi. Dia dapat melihat bahwa meskipun mereka terisolasi dari dunia luar sejak kecil, mereka tidak bodoh, dan mereka adalah orang-orang yang setia dalam hati mereka, kalau tidak mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. "Tetapi mengapa kalian tiba-tiba ingin mengaku padaku?" Yang Xuan berkata dengan lemah. Burung lark, dengan mata merah, berbisik, "Karena Tuan sangat baik kepada kita. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan sejak saudara perempuan kita tumbuh dewasa. Kami pikir Tuan akan sangat galak, memukuli kami, memarahi kami, menyiksa kami dan bersenang-senang dengan kami. Kami tidak menyangka Tuan akan begitu baik kepada kami. Hari ini, kami telah melakukan banyak hal untuk pertama kalinya dalam hidup kami. Kami sangat bahagia, merupakan suatu kehormatan bagi para saudari kami untuk bertemu dengan tuan rumah yang begitu baik. Jadi kami tidak dapat membalas dendam kami dengan kebaikan, dan kami tidak dapat melakukan sesuatu yang merugikan tuan rumah kami. Jadi kami berdua berunding dan memutuskan untuk mengakui apa yang kami lakukan kepada Tuan. Tidak peduli bagaimana Tuan menghukum kami, bahkan jika kami membunuh kami, kedua saudara perempuan kami tidak akan pernah mengeluh." Yang Xuan menatap wajah saudara kembar yang bersalah dan tulus itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan.
Meskipun kedua gadis itu tumbuh dengan pakaian yang bagus dan makanan yang terbaik, dan tidak memiliki konsep uang yang dihabiskan Yang Xuan untuk mereka hari ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Namun Yang Xuan tahu bahwa alasan mengapa kedua wanita itu begitu bersyukur kepada diri mereka sendiri adalah karena mereka menemukan sesuatu yang disebut rasa hormat dalam diri mereka, meskipun mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan konsep ini. Zhou Ahu biasanya memukul dan memarahimu selain mengajarimu dalam bahasa. Yang Xuan mendesah dan bertanya, dari apa yang dikatakan Skylark tadi, dia mungkin menebak sesuatu. Skylark mengangguk pelan, ketika kita mempelajari sesuatu, jika kita tidak belajar dengan baik atau mengatakan sesuatu yang salah, kita akan dicambuk. Terkadang kita akan dihukum untuk tidak makan atau minum air, diikat, dan membiarkan kita menanggalkan pakaian kita dan masuk ke dalam kandang. Tetapi ayah baptis mengatakan itu juga untuk kebaikan kita. Cao, Zhou Ahu, bajingan tua ini benar-benar bisa bermain. Kilatan kemarahan melintas di mata Yang Xuan. Dengan mata terpejam, dia bisa membayangkan siksaan macam apa yang telah dideritanya saat dia sudah besar. Kalian berdua bangun, duduk, dan bicara. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan menunjuk ke kursi di depannya. Putri kedua perlahan bangkit, tetapi dia tidak duduk, tetapi berdiri berdampingan di depan Yang Xuan. Saudara kembar yang malang, meskipun mereka dulu tinggal di rumah besar dan menjalani kehidupan dengan pakaian dan makanan mewah setiap hari, mereka tidak memiliki jiwa dan hanyalah dua hewan peliharaan kelas atas. Yang Xuan dapat melihat bahwa kedua saudara perempuan itu baik hati, kalau tidak, mereka tidak akan bersikap baik sedikit pun kepada mereka bersyukur dan dapat melihat dari mata mereka bahwa mereka tidak berpura-pura. Ini masalah serius. Kamu pernah menyelamatkan dirimu sendiri. Jangan bersikap pintar di masa depan, atau kamu tidak akan tahu kapan kamu akan menyerah. Yang Xuan menatap putri kedua dan berkata, jika Zhou Ahu tahu kamu pandai memasang kamera di kamarmu untuk mengawasiku, konsekuensinya adalah kamu akan sangat mudah dicambuk. Mungkin bahkan nyawamu akan direnggut. Alasan mengapa Yang Xuan mengatakan ini adalah karena Yang Xuan tahu bahwa Zhou Ahu bukanlah orang bodoh. Dia pasti tahu betapa pentingnya dia baginya. Dia akan ditemukan dalam beberapa hari dengan kemampuan Yang Xuan. Saat itu, Zhou Ahu telah melakukan begitu banyak hal untuk menyenangkan Yang Xuan, yang tidak hanya gagal, tetapi juga kemungkinan akan dibenci oleh Yang Xuan. Bagi Zhou Ahu, konsekuensinya pasti sangat menghancurkan. Selain itu, bahkan jika Yang Xuan tidak menemukan kamera lubang jarum ini, bahkan jika video tidak senonoh itu jatuh ke tangan Zhou Ahu tidak berani melakukan apapun terhadap Yang Xuan. Jika dia berani mengancam Yang Xuan dengan hal-hal ini, dia akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Ketika putri kedua mendengar Yang Xuan menjelaskan kepentingan ini, mereka gemetar ketakutan, seperti dua ekor kelinci kecil yang ketakutan. Dari reaksi putri kedua, penyiksaan Zhou Ahu kepada mereka di masa lalu bahkan lebih kejam dari yang diperkirakan. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Aku akan menganggapnya tidak pernah terjadi. Setelah itu, dia menepuk sofa di sebelahnya. Kedua wanita itu bergegas mendekat dan duduk di kedua sisi Yang Xuan, menatap Yang Xuan dengan rasa terima kasih. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Ingatlah bahwa karena Zhou Ahu memberikan kalian kepadaku, kalian berdua akan menjadi orang-orangku di masa depan. Kalian hanya perlu bertanggung jawab kepadaku. Kecuali aku, kalian tidak perlu mengikuti instruksi atau perintah siapapun, termasuk Zhou Ahu. Jika dia berani menghukum kalian di belakangku, kalian segera beritahu aku dan aku akan membuat keputusan untuk kalian berdua. Kemudian Yang Xuan menghela napas dengan lembut, dan suaranya lembut. Juga, jangan terlalu gugup di hadapanku di masa depan, dan jangan menganggapku sebagai pusat perhatian. Apa yang harus aku lakukan? Biasanya saat aku pergi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dan pergi kemanapun yang kau mau. Kau tidak perlu meminta instruksi dari siapapun. Ini adalah kebebasanmu. Jika kau ingin mengakui aku sebagai tuan, aku tidak keberatan. Di masa depan, meskipun kita memiliki hubungan tuan pelayan, kita lebih merupakan teman. Di masa depan, kau bisa bergaul denganku sebagai teman tanpa begitu banyak kekhawatiran dan aturan. Jadilah dirimu sendiri. Apakah kau mengerti kata-kataku? Skylark dan Begonia tampak sedikit bermartabat, dan mengulangi dua kata, teman. Teman, Yang Xuan mengangguk dengan lembut, ya, di masa depan,
Aku tidak hanya akan menjadi tuanmu, tetapi juga temanmu. Aku tidak suka melihat teman-temanku hidup dalam kesengsaraan. Aku berharap teman-temanku bisa menjadi diri mereka sendiri dan bahagia setiap hari. Juga, yang terpenting adalah kalian berdua ingat dengan jelas bahwa kalian adalah manusia, bukan peliharaan siapapun, bukan budak siapapun. Seperti yang lain, kalian bebas. Kalian dapat mengekspresikan ide-ide kalian dengan berani. Kalian dapat mengatakan apa yang kalian miliki di hadapanku. Apakah kalian mengerti? Melihat penampilan putri kedua yang tidak dapat dipahami, Yang Xuan berpikir dan berkata, baiklah, mulai sekarang, berlatihlah terlebih dahulu. Skylark, dari dirimu sendiri dulu, apa yang ingin kau katakan kepadaku sekarang? Bicaralah dengan berani, ini adalah perintah. Skylark tampak ragu-ragu. Zhou Ahu menanamkan dalam diri mereka gagasan bahwa mereka harus mematuhi calon tuan mereka dan tidak memiliki ide dan pendapat apapun. Tetapi melihat mata Yang Xuan Cheng yang tulus, Skylark akhirnya menggigit bibirnya, tersipu dan berbisik, aku pernah melihatnya di internet sebelumnya. Dikatakan bahwa gadis-gadis akan terluka ketika mereka melakukan itu untuk pertama kalinya. Tunggu sebentar, Tuan, bisakah kau sedikit lebih ringan? Begonia pun buru-buru berkata, ini pertama kalinya bagi Skylark dan aku. Jika kami tidak melakukannya dengan baik untuk sementara waktu, mohon maafkan Tuan, tetapi Skylark dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Tuan yang baik. Yang Jike hampir pingsan ke tanah. Tampaknya tidak akan butuh waktu sehari untuk mengubah beberapa konsep dan cara berpikir si kembar. Faktanya, Yang Xuan bukanlah seorang penyelamat. Daripada bersimpati dengan saudara kembar itu, ia bersimpati dengan pengalaman masa kecilnya. Dalam beberapa hal, pengalaman di kamp pelatihan mirip dengan saudara kembar itu. Saat itu, mereka ditanamkan dengan gagasan kepatuhan dan pembunuhan setiap hari, yang membuat mereka menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Meskipun setelah lulus dari kamp pelatihan, Yang Xuan perlahan mulai memahami kembali dunia, beberapa hal di tulangnya belum sepenuhnya dikonsumsi sejauh ini. Selama mereka berada di lingkungan tertentu, mereka akan tetap meledak tak terkendali. Melihat Yang Xuan tenggelam dalam pikirannya, kedua putri itu saling mengedipkan mata dan berkata kepada Yang Xuanru, Tuan, hari sudah malam. Mari kita mandi dulu. Kemudian tubuh lembut putri kedua perlahan-lahan menempel pada Yang Xuan dari kiri ke kanan. Yang Xuan tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah seorang pria sejati, dan saudara kembar di sebelahnya sangat cantik. Dia berkata bahwa dia tidak menanggapi sama sekali. Itu pasti salah. Namun, dia dengan lembut mendorong mereka menjauh, menghela napas, dan berdiri. Sudah larut, ayo kita istirahat lebih awal. Kemudian dia berjalan menuju pintu. Tuan, kedua gadis itu tiba-tiba berlutut bersama dan berkata dengan gugup, di mana kita melakukan kesalahan dan membuat Tuan tidak senang. Yang Xuan berbalik dan melihat putri kedua yang malang itu berlutut di tanah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Mungkin itu simpati atas pengalaman putri kedua, atau dia masih menyimpan kesetiaannya kepada Sunan di dalam hatinya. Singkatnya, meskipun dia memiliki beberapa reaksi sekarang, dia juga dapat menahan diri. Tidak, kamu baik-baik saja. Yang Xuan melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kedua wanita itu dengan lembut dan mendesah, jangan terlalu banyak berpikir. Ini masalahku sendiri, ini bukan urusanmu. Ingat apa yang aku katakan tadi, kamu bukan budak siapapun. Baik tubuh maupun jiwamu adalah milikmu, oke. Kita hanya milik Tuan. Kedua wanita itu berkata serempak. Yang Xuan membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tampaknya banyak hal yang sulit diubah untuk sementara waktu. Baiklah, sekarang aku perintahkan kamu, sebagai Tuan, untuk segera berkemas dan tidur nyenyak. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu bangun besok? Jangan selalu mengunci diri di rumah seperti tahanan di masa depan. Kata Yang Xuan. Putri kedua tidak terus memaksa. Burung lark itu tiba-tiba mendongak, ngomong-ngomong, Tuan, bukankah kamu baru saja mengatakan ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada kami? Yang Xuan tertegun. Dia ingat bahwa dia belum mengatakan apapun. Apakah kalian berdua tahu seni bela diri? Yang Xuan menatap putri kedua dan berkata. Kedua wanita itu saling memandang. Haitang bertanya-tanya, kami telah belajar piano, catur, kaligrafi dan melukis, alat musik, sulaman dan seni bunga, tetapi kami tidak pernah belajar seni bela diri. Tidak,
Yang Xuanmu menatap kedua wanita itu tanpa mengalihkan pandangannya, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda kebohongan dari wajah mereka. Kalian berdua pergi dan ambil 2 pedang yang baru saja kalian beli. Yang Xuan berkata. Putri kedua bergegas kembali ke kamarnya dan mengeluarkan 2 pedang seni bela diri. Dia mengedipkan mata pada Yang Xuan dan berkata, Tuan, apakah Anda menginginkan pedang besar? Yang Xuan terdiam dan memikirkan hal-hal yang biasanya diajarkan Zhou Ahu. Cabut pedang itu. Yang Xuan berkata. Gadis kedua mengangguk dan menarik pedang keluar dari sarungnya dengan suara berdenting. Juga mengatakan Anda tidak tahu seni bela diri. Yang Xuan tiba-tiba minum dengan suara yang dalam, dan kilatan dingin melintas di matanya. Baru saja di toko peralatan olahraga, dia melihat beberapa petunjuk ketika dia melihat 2 wanita mencabut pedang mereka. Meskipun mencabut pedang hanyalah tindakan yang sangat umum, orang awam memperhatikan kegembiraan itu dan ahlinya melihat ke arah pintu. Yang Xuan dapat melihat sekilas bahwa jika dia tidak memiliki semangat anggar, dia tidak akan memiliki postur mencabut pedang seperti itu sama sekali. Guru, kami benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Kami benar-benar tidak tahu seni bela diri. Kedua gadis itu menangis. Saya tidak tahu mengapa Yang Xuan berkata demikian. Melihat ekspresi gugup putri kedua, Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya lagi. Melihat mata dan ekspresinya, sepertinya tidak berbohong. Selain itu, ada celah besar di sini. Jika kedua wanita itu benar-benar memahami seni bela diri dan ingin menutupinya, mereka akan dengan sengaja menutupinya saat mencabut pedang dan tidak akan menunjukkannya di depan diri mereka sendiri sama sekali. Apakah mereka benar-benar tidak tahu seni bela diri? Tetapi jika Anda tidak tahu seni bela diri, mengapa Anda memiliki detail seperti itu saat mencabut pedang? Sesaat kemudian, tubuh Yang Xuan tiba-tiba berkelebat seperti bayangan sisa. Dalam sekejap mata, dia menyapu ke samping Haitang. Dengan sedikit goyangan pergelangan tangannya, pedang di tangan Haitang muncul dengan bunyi dentang, dan sarungnya melonjak tinggi. Yang Xuan meraih gagang pedang dan menusuk begonia dengan pedang. Dentang, ujung pedang itu kurang dari setengah inci dari tenggorokan Haitang dan berhenti. Seluruh badan pedang baja halus itu bergetar sedikit dan mengeluarkan bunyi bip berdengung. Proses ini juga hanya berlangsung sekejap mata. Burung Skylark tercengang, begonia bingung, dan sepasang mata aprikot besar penuh dengan kepanikan. Kalian berdua benar-benar tidak tahu seni bela diri. Yang Xuan perlahan-lahan memasukkan badan pedang ke sarungnya dan mengatakan sesuatu dengan terkejut. Baru saja, dia sedang menguji putri kedua. Dia sengaja mengungkapkan banyak kekurangan dalam proses serangan. Jika putri kedua benar-benar tahu seni bela diri, dia secara naluriah akan membuat beberapa reaksi terperinci. Tetapi Yang Xuan diam-diam mengamati kedua wanita itu dalam seluruh proses. Dia mendapati bahwa kedua orang itu bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun, jadi dia yakin bahwa kedua orang itu benar-benar tidak tahu kungfu. Apakah kalian pernah bermain dengan pedang sebelumnya? Yang Xuan bertanya. Begonia belum tenang dari keterkejutannya tadi. Burung Lark di dekatnya buru-buru berkata, tidak, baru saja ini pertama kalinya kami menyentuh pedang. Yang Xuan semakin bingung, lalu mengapa kalian sangat menyukai kedua pedang ini tadi? Burung Lark berkata sambil tersenyum, untuk memberitahu Tuan, kedua saudara perempuan kita suka menonton film seni bela diri sejak kecil, terutama para pendekar pedang di dalamnya. Saya tidak tahu mengapa. Kami merasa sangat gembira setiap kali melihat mereka membuat pedang. Hari ini, saat pertama kali menyentuh pedang asli di Mal, entah kenapa, tiba-tiba aku merasa sangat membumi, seperti baru saja bertemu kembali dengan saudara-saudaraku. Dulu, saat saudara perempuan kami baik-baik saja, mereka berdua suka meniru gerakan pendekar pedang dalam film dengan tongkat kecil dan cara mereka menarik pedang, tetapi kami juga bermain-main. Kami benar-benar tidak tahu kungfu. Yang Xuan menatap kedua wanita itu lama sekali. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Apakah kedua wanita itu legendaris? Kalau begitu, kalian berdua menari pedang dan tunjukkan padaku. Yang Xuan berkata dengan sabar. Kedua wanita itu saling memandang, dan Begonia berkata sambil tersenyum, jika kami membawa saudara perempuan kami harus mempermalukan diri sendiri di depan Tuan, tetapi kami hanya bermain-main dengan postur menari pedang pendekar pedang dalam film. Nanti, tolong jangan menertawakan kami. Dengan itu, kedua pedang yang terbuat dari baja halus itu keluar dari sarungnya, dan kedua wanita itu mulai menari pedang di ruang tamu.
Aksi mereka memang memiliki sedikit bayangan dalam film seni bela diri. Mereka ringan dan elegan. Semua jenis aksi keren memukau satu persatu. Setelah satu set tarian pedang, wajah kedua wanita itu sedikit memerah, dan mata mereka penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Tuan, bagaimana kita menari? Tanpa berkata apa-apa, Yang Xuan langsung menyerbu putri kedua dengan seekor harimau lapar. Skylark dan Begonia tercengang pada awalnya, dan kemudian mereka saling menyapa dengan senyum menawan. Ternyata sang guru memiliki preferensi ini. Namun Yang Xuan tidak berbuat banyak kepada mereka. Dia hanya memegang pergelangan tangan kedua wanita itu dengan kedua tangan, membuka matanya dan menatap mereka dengan saksama. Dari waktu ke waktu, dia menyentuh telapak tangan, pergelangan tangan, menggosok jari-jarinya, dan sesekali mengangkat hidungnya dan mengendus dengan lembut 2 kali. Kedua gadis itu memiliki air di mata mereka dan bunga persik di pipi mereka. Meskipun mereka belum pernah mengalami hal semacam itu, Zhou secara khusus menemukan teknisi terbaik dari sebuah pusat pemandian untuk memberi mereka pelatihan teori profesional. Putri kedua tahu bahwa pria di dunia ini baru dan beragam, dan mereka memiliki berbagai preferensi untuk hal semacam itu. Tampaknya tuan mereka menyukai gaya seni bela diri, dan mereka masih menjadi pengendali tangan. Tuan, kami telah menyiapkan pakaian kuno. Apakah Anda ingin menggantinya? Kata burung itu dengan malu-malu. Diam dan jangan bicara. Putri kedua Yang Xuan mengalihkan pandangannya. Apa yang kalian berdua pikirkan sepanjang hari? Pakai bajumu, Skylark. Di mana kau meletakkan tanganmu di Begonia? Saat ini, Yang Xuan sedang tidak ingin memikirkan hal-hal yang berantakan ini. Jantungnya berdebar kencang. Tanpa diduga, kedua wanita ini adalah penyihir pedang langka dalam legenda. Yang Xuan menguasai berbagai keterampilan bertarung dan tahu sedikit tentang hampir semua senjata. Meskipun dia bukan yang paling ahli dalam ilmu pedang, dia pernah diajari oleh seorang ahli di tingkat sekte pedang. Saat itu, sekte pedang yang terkenal memuji Yang Xuan sebagai seorang jenius, tetapi mengatakan dia bukan jenius teratas. Di dunia ini, ada semacam orang yang lahir dengan ide pedang mengalir dalam darah mereka. Bakat mereka tak terbayangkan, struktur tubuh, meridian, dan tulang mereka tampaknya lahir untuk pedang. Orang-orang dengan bakat ini disebut keajaiban pedang. Tetapi orang-orang yang memenuhi syarat untuk disebut Jianqi sangat langka di dunia ini. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Yang Xuan hari ini. Apakah kamu berniat menggunakan pedang? Yang Xuan mencengkeram tangan putri kedua dan berkata dengan gembira. Putri kedua tercengang, menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, jika Tuan suka menjadi pelit, kami akan menunjukkannya kepada Tuan. Nima, Yang Xuan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Maksudku, apakah kamu bersedia belajar pedang? Mata burung pipit itu penuh dengan air musim gugur dan berkata dengan lembut, bagaimana Tuan ingin kita menjadi pelit? Aku, Yang Xuan sangat marah sehingga dia berkata dengan keras, aku berbicara tentang pedang, senjata, pedang dan tombak, dugu jiujian, pedang spektrum pedang penangkal jahat. Aku bertanya apakah kalian berdua bersedia belajar anggar. Tampaknya di masa depan, kita harus memperkuat ajaran ideologis putri kedua. Jika pemikiran seperti ini tidak berubah, bahkan pedang terbaik. Tidak, bibit yang menggunakan pedang akan hancur. Hari ini, kedua wanita itu bertemu sendiri. Kalau tidak, dua bakat pedang langka ini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Zhou Ahu. Putri kedua tercengang ketika mendengar ucapan itu, lalu berkata dengan gembira, apa yang dikatakan guru itu benar. Apakah kamu benar-benar bersedia mengajari kami anggar? Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, kalian berdua pakai baju dulu, duduk dan bicara. Aku ingin mengajari kalian beberapa ilmu pedang, tetapi kalian berdua harus memikirkannya. Berlatih ilmu pedang tidak lebih sulit daripada piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Lebih sulit dari itu, setelah kalian berlatih, kalian berdua harus siap menghadapi kesulitan jangka panjang. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Pertama, menyerahlah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan di masa depan. Aku tidak akan memaksamu untuk belajar. Alasan mengapa Yang Xuan berkata demikian adalah karena ia tahu bahwa betapapun berbakatnya ia tidak dapat mempelajari apapun jika ia tidak mencintai dan mengambil inisiatif dari dalam hatinya. Kedua, jika kamu memilih untuk berlatih pedang, aku dapat melakukan yang terbaik untuk membantumu, tetapi kamu harus mendengarkan dengan saksama. Begitu kamu mulai,
tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Aku akan mengajarimu ilmu pedang. Pada saat itu, caraku akan jauh lebih kejam daripada Zhou. Jika kamu melakukan kesalahan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya dan memberi tahuku jawabannya. Jangan pikirkan itu. Kami bersedia belajar pedang. Putri kedua dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan tulus, jika guru bersedia mengajari kami belajar pedang, itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup kami. Tidak peduli seberapa sulitnya dan seberapa keras kami makan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menaatinya. Bagus. Melihat kedua mata tegas wanita itu, Yang Xuan menepuk meja lagi, berdiri, mengambil anggur dari piring di atas meja teh, mengikat cangkir anggur merah di atas meja, dan meletakkan anggur di atasnya. Untuk belajar pedang, pertama-tama kamu harus meletakkan dasar yang baik. Dengan jentikan jarinya, pedang di tangan burung lark itu muncul dengan bunyi dentang. Yang Xuan menirunya dengan santai, meraih gagang pedang, mengayunkannya dengan lembut, dan tomat kecil di cangkir itu terbelah dua. Kamu latih gerakan ini terlebih dahulu. Beri waktu 1 tahun. Kamu harus melatihnya dalam satu pedang dan memotong tomat kecil ini menjadi 2. Yang Xuan berkata dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, jangan remehkan gerakan ini. Mungkin tidak sulit untuk melatih ketepatan, tetapi kesulitannya adalah ini adalah 2 pedang yang tidak membuka bagian depan. Potongan tomat harus rata dan halus, seperti dipotong oleh bilah tajam. Ada sesuatu yang disebut ki pedang yang terlibat di sini. Hal ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kamu hanya dapat merasakannya sedikit dalam latihan. Jika kamu tidak memiliki pedang tumpul, kamu tidak akan pernah bisa memotong luka seperti itu. Kamu harus memotong dengan pedang ki. Inilah kesulitannya. Aku tidak ingin kamu mempelajari beberapa keterampilan sederhana. Aku ingin kamu menjadi pendekar pedang papan atas. Ahli pedang papan atas yang sebenarnya tidak pernah menggunakan bilah untuk memotong sesuatu, tetapi menggunakan pedang ki. Kebanyakan orang mungkin tidak dapat menyadari pedang ki bahkan jika mereka berlatih seumur hidup, tetapi kalian berdua memiliki bakat yang sangat baik. 1 tahun seharusnya cukup, tetapi jika kamu belum mencapai transformasi pedang ki dalam setahun, itu berarti kamu tidak cukup berbakat atau tidak cukup keras. Tidak peduli apa alasannya, aku tidak akan mengajarimu untuk belajar pedang di masa depan. Setelah mengatakan itu, Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, pertama hari ini, latihlah tindakan ini perlahan-lahan sendiri, aku akan datang menemuimu lagi kalau ada waktu. Kemudian dia berjalan menuju pintu. Putri kedua dengan senang hati mengambil tomat kecil dan menaruhnya di cangkir. Burung lark tidak sabar untuk mengeluarkan pedang tumpul itu, mengarahkannya sedikit sejenak, lalu mengayunkannya. Tomat kecil itu terbelah 2 dalam sekejap. Aku memotongnya. Burung lark berseru, Tuan, lihat, aku berhasil. Yang Xuangang datang ke pintu dan hendak mengulurkan tangannya untuk menarik gagang pintu. Ketika dia mendengar sorak-sorai burung lark, dia tersenyum dan mengangguk. Dia pikir itu adalah keajaiban pedang yang berbakat. Setidaknya dalam hal akurasi, dia tidak perlu repot-repot sama sekali. Banyak orang hanya berlatih akurasi. Bahkan beberapa orang berbakat harus menghabiskan setidaknya setengah tahun. Agar kedua saudara kembar itu tidak merasa puas diri, Yang Xuan berbalik dan berjalan kembali sambil berkata, cukup akurat, tetapi saya baru saja mengatakan bahwa hal yang paling sulit dalam tindakan ini adalah memotong luka yang rata dan halus pada tomat kecil itu dengan pedang tumpul, seolah-olah dipotong oleh bilah tajam, bukan? Sambil berbicara, Yang Xuan mengambil setengah dari tomat kecil yang dipotong itu, tetapi ketika dia melihat potongan setengah tomat kecil itu, seluruh orang itu tercengang, dan apa yang ingin dia katakan tertahan kembali. Ini adalah, mata Yang Xuan terbelalak, dan dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Setengah tomat kecil yang dipotong oleh burung lark itu memiliki bagian yang rapi dan halus. Sama sekali tidak seperti dipotong paksa oleh alat tumpul, tetapi lebih seperti dipotong oleh bilah tajam. Bagaimana kamu melakukannya? Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap burung lark itu. Burung lark itu tidak tahu mengapa Yang Xuan memiliki reaksi yang begitu besar. Dia berkata dengan takut-takut, Aku baru saja terlihat seperti kamu. Guru, apa salahku? Yang Xuan menatap burung lark itu dan menatapnya cukup lama. Kemudian dia tersadar kembali. Dia segera mengambil tomat kecil dan menaruhnya di cangkir. Lakukan lagi dan tunjukkan padaku. Burung lark melangkah mundur 2 langkah,
seperti sebelumnya, mengambil pedang dan membidik tomat kecil, lalu mengayunkan pedang. Tomat kecil itu terbelah dua lagi. Aku berhasil lagi. Burung lark bersorak. Yang Xuan tercengang. Jika ini pertama kalinya, itu bisa dijelaskan dengan kebetulan, tetapi dua kali berturut-turut. Namun, ada celah logika yang sangat besar di sini. Bahkan jika burung lark berbakat dan memiliki akurasi yang tak tertandingi saat menghunus pedang untuk pertama kalinya, bagaimana menjelaskan ki pedang? Aku akan mencobanya juga. Begonia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tomat kecil di atas selimut. Seperti burung lark, dia mengambil pedang terlebih dahulu lalu mengayunkannya. Tomat kecil itu juga terbelah dua, dan lukanya halus dan rapi, seperti bilah tajam. Wow, aku juga bisa. Begonia juga bersorak. Kemudian kedua saudari itu ada di sana. Kamu dan aku melakukan pedang. Dalam waktu singkat, mereka semua melukai sepiring tomat kecil. Guru, apa pendapatmu tentang tarian kita? Apakah kamu memiliki bakat untuk berlatih pedang? Begonia bertanya dengan penuh semangat. Yang Xuan berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia telah terkena kutukan tubuh tetap. Dia butuh waktu lama untuk bernapas dalam-dalam, mengangguk secara mekanis dan mengucapkan 3 kata, tidak apa-apa. Kemudian dia menyapa putri kedua, menyuruh mereka beristirahat lebih awal, membuka pintu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Sampai dia kembali ke mobilnya, wajah Yang Xuan tiba-tiba berubah, dan bahkan butiran keringat keluar dari dahinya. Karena dia baru saja teringat sebuah ucapan yang tidak sengaja diucapkan oleh sekte pedang terkenal di awal. Meskipun Jianqi memiliki bakat yang unik dan hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk memenangkan gelar ini, dia masih bukan praktisi pedang yang paling berbakat. Sekte pedang terkenal mengatakan bahwa ada jenis orang lain di dunia. Sejak lahir, darah tidak hanya memiliki arti pedang, tetapi juga mengalirkan roh pedang yang sangat langka. Orang yang memiliki dua bakat ini disebut Jianling. Pedang adalah senjata yang sangat umum. Mudah untuk memulai, tetapi itu adalah senjata yang paling sulit untuk mencapai puncak. Jika seorang pendekar pedang biasa, bahkan orang biasa, dapat menjadi seorang master asalkan ia terlatih dengan baik. Namun master semacam ini hanya relatif terhadap dunia orang biasa. Jika Anda ingin benar-benar membuat pedang menjadi luar biasa, tidak cukup hanya mengandalkan usaha. Anda harus memiliki bakat yang sangat tinggi. Ada dua jenis bakat, niat pedang dan ki pedang. Pedang mengacu pada perasaan dan kendali pedang. Misalnya, memotong tomat kecil dengan pedang termasuk dalam pelatihan ketepatan kendali pedang. Perbedaan antara orang biasa dan orang jenius adalah orang jenius memiliki bakat pedang mereka sendiri sejak lahir, seperti Skylark dan Begonia. Ketika mereka menyentuh pedang untuk pertama kalinya, mereka memiliki akurasi yang dapat dicapai orang lain setelah bertahun-tahun berlatih keras. Namun, hanya dalam hal makna pedang, banyak orang biasa dapat berlatih dengan benar hingga lusa. Mereka yang dapat menguasai makna pedang sudah dapat disebut ahli top. Namun, makna pedang adalah suatu titik balik. Kesenjangan antara orang jenius dan orang biasa tidak hanya bawaan suatu hari dan dilatih lusa, tetapi juga yang lebih penting, orang jenius cenderung mewujudkan roh pedang yang lebih dalam proses penyempurnaan makna pedang. Orang biasa yang berlatih roh pedang hingga lusa tidak akan pernah menyadari ranah roh pedang. Ketika Anda berlatih ki pedang, Anda dapat mengubah bentuk Anda menjadi kenyataan dan melukai orang lain dengan ki pedang. Ketika Anda mencapai tingkat tertentu, Anda juga dapat melambaikan ki pedang untuk melukai orang lain dengan mengambil ranting. Yang Xuangang hanya memberi Skylark dan Begonia tenggat waktu 1 tahun, sehingga mereka harus menyadari ki pedang dalam waktu 1 tahun, yang merupakan standar yang sangat ketat, karena proses ini membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk bakat biasa. Namun tanpa diduga, Skylark dan Begonia adalah roh pedang langka yang lahir dengan niat pedang dan roh pedang. Hanya mereka yang memiliki bakat keajaiban pedang yang langka di planet ini, dan mungkin tidak lebih dari 100 di dunia. Namun, keberadaan bakat puncak Jianling masih tidak tepat meskipun jarang. Dijelaskan, karena sekte pedang terkenal pernah mengatakan bahwa dalam 100 tahun terakhir, ia hanya mengenal satu roh pedang, yaitu, Santo Pedang yang melihat naga terlebih dahulu tetapi tidak melihat ekornya. Adapun pendekar pedang, ada terlalu banyak rumor di Jianghu bahwa ia dapat memblokir ribuan pasukan dan kuda hanya dengan satu pedang. Yang lain mengatakan bahwa ia dapat memotong sungai dengan mengubah bilah hijau setinggi 3 kaki di telapak tangannya menjadi ki pedang. Singkatnya,
Ada banyak legenda tentang pendekar pedang di dunia gelap, dan Yang Xuan juga telah mendengar versi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini hanyalah rumor, karena pedang Saint Dragon hanya melihat kepala, tetapi tidak ekornya. Tidak ada yang pernah melihat seperti apa rupanya, apalagi melihatnya menggunakan pedang dengan matanya sendiri. 25 tahun yang lalu, pendekar pedang itu tiba-tiba tidak memiliki berita, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Hingga saat ini, dia tidak pernah muncul lagi, hanya menyisakan rumor yang suka dibicarakannya tetapi tidak dapat dibuktikan. Pada awalnya, Yang Xuan hanya mendengarkan kisah pedang Saint sebagai sebuah cerita. Dia tidak percaya akan ada orang yang begitu hebat di dunia ini. Saya tidak percaya bahwa beberapa orang di dunia ini terlahir dengan ki pedang bawaan dalam darah mereka. Yang Xuan sendiri juga merupakan ahli pedang alami dengan ilmu pedangnya sendiri, tetapi ia menyadari roh pedang dari ilmu pedang tersebut. Ia menghabiskan lebih dari setahun di awal, dan kali ini merupakan keajaiban. Oleh karena itu, ia selalu mengendus pernyataan Jianling, berpikir bahwa itu hanyalah khayalan belaka. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah bahwa ia bertemu dengannya hari ini, dan ia bertemu dua orang sekaligus. Sungguh mengejutkan, bahkan Yang Xuan, yang telah melihat angin kencang dan ombak, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, ia menghembuskan napas panjang dan mengirim pesan kepada Ying, "Ying, apakah kau ingat sekte pedang terkenal yang mengajarkan kita ilmu pedang? Ia memberitahu kita bahwa ada semacam jenius duniawi dengan niat pedang dan roh pedang di dunia ini." Ying menjawab dengan cepat, "Tentu saja, aku ingat jenius semacam itu disebut Jianling, tetapi aku tidak mempercayainya. Kurasa hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Mengapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini?" Yang Xuan ingin mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan keduanya, tetapi setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya dan hanya menjawab, "Tidak apa-apa, tanyakan saja dengan santai." "Ngomong-ngomong, apa yang sedang kalian lakukan akhir-akhir ini? Kalian sudah lama tidak berhubungan." Keduanya mengobrol sebentar. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, perlahan menyalakan sebatang rokok, bersandar di kursinya, memejamkan mata dan bermeditasi, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak memberitahu Ying tentang Begonia dan Skylark. Itu bukan ketidakpercayaan, tetapi faktanya terlalu penting. Jika orang tahu bahwa ada dua orang dengan bakat roh pedang di kota Nanjiang pada saat yang sama, akan terjadi keributan, dan banyak nyawa akan terlibat. Badai berdarah tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, keberadaan roh pedang terlalu langka. Semua kekuatan di dunia gelap akan datang untuk bersaing. Tidak peduli kekuatan mana yang mendapatkan dua roh pedang ini dan melatihnya, perannya sama mengejutkannya seperti ketika negara adidaya mengembangkan bom nuklir pertama di dunia.